Saudara sekalian, mari kita mengingat ayat hafalan kita dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, kita mengingat bahwa ini merupakan satu buah mindset yang sangat penting dari orang-orang yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita memberitakan Kristus Yesus yang mati dan bangkit, mengalahkan kematian dan memberikan kehidupan. Oleh karena itu, saudara, salah satu yang paling maksimal adalah dengan cara kita itu mengusung berita kematian Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita, sehingga kehidupan Kristus pun juga boleh kita wartakan dengan cara yang efektif juga di dalam dan melalui kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku, program pembacaan Alkitab kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kita akan membaca ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-44. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama mempercakapkan bagian-bagian kitab suci kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami untuk kami ini boleh membaca, dan kehidupan kami pun boleh dibentuk melalui pembacaan kitab suci yang teratur dan yang sehat. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Menjelang fajar, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Setelah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Semua orang itu kembali bersemangat dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua di kapal itu 276 jiwa. Setelah kenyang, mereka meringankan kapal itu dengan membuang muatan gandum ke laut. Ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk dengan pantai yang rata. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu ke dasar laut. Sementara mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju ke pantai. Namun mereka membentur dasar pasir, sehingga terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Namun perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia mencegah mereka melaksanakan niat mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua naik ke darat dengan selamat. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kita mengingat ya, ini sebetulnya adalah satu buah cerita yang diawali oleh apa sih? Pertama-tama kita mengingat bahwa ini diawali oleh keributan di Yerusalem. Setelah Paulus selesai dari perjalanan misinya yang terakhir pada waktu itu, sudah nanti mungkin yang bagian yang tidak dicatat dalam Kisah Rasul, dia akan melanjutkan perjalanan misinya lagi, sudah. Nah, tapi sudah dari perjalanan misi terakhir yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, Paulus mengumpulkan bantuan dari gereja-gereja non-Yahudi untuk dibawa ke Yerusalem. Lalu sudah sampai di Yerusalem, kita mendapati ada keributan dekat-dekat perayaan Pentakosta, sudah. Nah, mereka menuduh Paulus melakukan penghinaan terhadap Bait Suci Yerusalem, bahkan nanti tuduhannya itu meningkat, sudah. Tapi pendek kata, sudah, ini semua terjadi adalah diawali dengan adanya keributan di Yerusalem. Artinya sudah, keributan-keributan itu terutama adalah hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi, berkaitan dengan pandangan dan pikiran mereka, pengharapan mesianis mereka, berkaitan dengan bait suci mereka, berkaitan dengan Taurat, berkaitan dengan hukum Musa, sudah. Itulah yang pertama-tama menyebabkan sekarang itu Paulus deliver sampai ke tempat ini, sudah. Jadi sudah, urusan utamanya adalah berkaitan dengan adat istiadat, hukumnya orang Yahudi, dan somehow sudah, hal itu sudah diselesaikan, sudah, ketika Paulus itu membacakan pleidoinya dia, sudah, membacakan sebetulnya apa yang terjadi. Ketika itu sudah, Festus merasa bingung, ini orang ini mau saya bawa kepada peradilan Kaisar, tetapi saya tidak tahu dakwaan apa yang saya mau tuliskan kepada dia. Nah, pada waktu itu Agripa datang kepada dia, maka dia minta bantuan kepada Agripa. Agripa pun memberikan kesempatan kepada Paulus untuk menyatakan sebetulnya apa yang terjadi, sudah. Dan setelah Paulus memaparkan dengan sangat detail, dengan sangat jelas, Agripa pun sudah, mungkin dengan sedikit sarkastis, sudah, tetapi ada catatan, sudah, Paulus,
Kamu kepengenkah saya itu menjadi orang Kristen? Kalau kamu ngomong seperti ini terus nih, ngomong terus seperti ini ya, maka bisa-bisa saya sebentar lagi jadi orang Kristen loh. Dan Paulus mengatakan, ya Tuhan, bukan cuma engkau, tapi semua orang di dalam ruangan ini. Dan bahkan semua orang lain nanti yang mendengarkan, mereka semua juga menjadi sama seperti saya, jadi orang Kristen, kecuali dari belenggu ini. Nah itu sudah adalah ucapan Paulus sudah. Jadi setelah itu sudah konklusi dari keributan Yerusalem itu jelas, yaitu orang banyak pun sudah yang ada di sana mengatakan bahwa orang ini tidak layak dijatuhi hukuman. Orang ini bahkan bukan sekedar tidak layak dijatuhi hukuman mati, tapi orang ini bahkan tidak layak untuk dipenjara. Dan Agripa mengatakan orang ini harusnya boleh bebas. Andai dia tidak naik banding kepada kaisar, harusnya nggak usah dibawa ke sana. Sudah bebaskan saja, boleh bebas orang ini. Jadi sudah keributan Yerusalem, keributan di antara orang Yahudi, keributan di antara urusan Taurat lah, urusan hukum adat istiadatnya orang Yahudi lah, urusan bait suci sebetulnya sudah selesai, sudah beres. Agripa yang mengerti persoalan mengatakan bahwa Paulus ini harusnya sudah boleh dibebaskan, saking dia naik banding kepada kaisar. Dan orang banyak mengatakan bagi Paulus tidak layak dijatuhi hukuman mati dan tidak layak dipenjara. Paulus itu bersih. Namun saudara, kita mendapati ada drive lain saudara, yang membuat Paulus itu sampai ke dalam titik ini. Yaitu apa saudara? Drive-nya Tuhan. Sejak sebelum dia itu sampai di Yerusalem saudara, Paulus sudah menyatakan saya ini adalah tawanan roh. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, tapi yang saya tahu adalah bahwa saya ini akan mengikuti pimpinan Tuhan dan saya akan mengalami berbagai macam kesulitan dan saya sudah ditunggu oleh berbagai macam penjara. Dan terbukti nanti dia akan dipenjara di Kaisarea, dia akan dipenjara juga di Roma saudara. Nah itu yang Paulus tahu saudara. Jadi saudara, kita mendapati ya, di satu sisi dia sekarang kenapa kok bisa ada mengalami satu keadaan kesulitan besar sekali di tengah-tengah lautan, karena orang-orang Yahudi. Dan urusan itu sekarang sudah beres sudah beres dengan deklarasinya Agripa dan ucapan dari orang banyak yang mengatakan dia itu sebetulnya tidak bersalah. Tapi sudah kita mendapatkan ada drive lain yang lebih kuat sudah, yang saat ini belum beres, yaitu apa? Bahwa Paulus sedang menjalankan pimpinan Tuhan. Tuhan sudah berkata kepada Paulus, Paulus, engkau telah bersaksi bagiku dengan sangat berani di Yerusalem. Karena itu engkau juga akan bersaksi. Tuhan akan memakai juga Paulus untuk bersaksi di Roma. Jadi sekarang dia ada di tengah lautan apa? Karena apa? Karena dia juga sedang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi di Roma. Dan bahkan Tuhan sudah kirim malaikatnya untuk mengatakan bahwa ini semua akan selamat karena engkau. Karena kasih karunia Allah melalui engkau, maka semua orang di dalam kapal ini akan selamat. Tidak akan ada yang mati, kecuali kapalnya sendiri yang akan hancur. Dan Paulus sudah menyatakan itu sudah. Dan sekarang sudah kita mendapati babak yang kedua ini sudah, yaitu Paulus akan dibawa ke Roma. Urusan dengan Yerusalem sudah beres. Urusan dengan orang Yahudi, quote and quote, sudah beres. Paling tidak kita pembaca sudah mendapatkan konklusinya dari Agripa dan dari orang banyak. Tapi sekarang sudah urusan dia akan bersaksi di Roma, di bawah hidung kaisar, di dalam ibu kota kekafiran itu sendiri sudah. Nah maka saudara sekarang kita melihat ya, clash-nya mulai agak bergeser sudah. Bukan lagi clash dengan orang-orang Yahudi sudah, tapi clash-nya mulai dengan cara pandangnya orang-orang kafir sudah. Dan kita melihat sudah, mereka sudah terkatung-katung di lautan sudah. Nah kita mendapatkan catatan ya, Paulus mengatakan kalian sudah selama 14 hari loh, sudah ada terkatung-katung. Mereka sempat mengalami beberapa hari gak lihat matahari, gak melihat bintang. Mereka bahkan sampai kehilangan pengharapan akan keselamatan. Mereka pun sudah yakin bahwa mereka semuanya akan mati sudah. Nah ini dalam Kisah Rasul pasal 27. Saya bacakan ya, misalkan ya. Setelah beberapa hari tidak kelihatan matahari dan bintang-bintang dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bisa dikatakan mereka semua sudah went through death, sudah. Orang-orang ini sudah yang sedang akan menuju ke Roma, orang-orang yang dihuni sebagian besar oleh orang-orang kafir sudah, mereka sekarang semuanya sudah quote and quote mati. Mereka tidak lagi punya pengharapan untuk selamat, nggak punya lagi pengharapan untuk hidup sudah. Sekarang sudah setelah mereka itu mengalami kehidupan seperti ini, lalu Paulus encourage mereka kembali. Paulus mengatakan bahwa malaikat sudah berkata kepada saya, maka mereka mulai bersemangat. Dan sekarang sudah Paulus memberi pada mereka, sekarang mari kita makan. Sudah 14 hari kalian tidak makan gitu ya. Mereka makan dan setelah itu mereka mulai bersemangat lagi sudah. Namun sudah yang unik ya, kita mendapati ya, setelah mulai melihat pengharapan akan kehidupan, lihat ada pantai, lalu setelah itu sudah kapal yang karam sudah mau dibawa situ. Nah itu kalau kapal karam sudah dekat pantai, itu artinya prisoner ya, tawanan-tawanan yang lain bisa berenang, bisa lari itu. Maka sudah Romawi, pusat dari kekafiran, prajurit-prajurit Romawi sudah, apa yang mereka lakukan sudah? Yang mereka lakukan adalah mereka mau bunuh itu tawanan-tawanan yang lain sudah. Ini adalah cara kerjanya Romawi. Ya memang kayak gitu. Cara kerjanya Romawi, ya memang kayak gitu. Anda bayangkan saudara, selama berhari-hari, ini adalah orang yang bersama-sama mengalami masa-masa hidup dan mati.
mengalami masa-masa sama-sama kehilangan pengharapan akan keselamatan, sama-sama bahu-membahu berusaha untuk pertama-tama sudah mengarahkan kapalnya, berusaha untuk mendayung, berusaha untuk membongkar muatan, sama-sama mereka melakukan itu semua sudah. Mereka sudah berjuang bersama-sama untuk bersama-sama hidup. Lalu mereka sudah sama-sama kehilangan pengharapan untuk hidup. Lalu mereka sama-sama mengalami secercah pengharapan. Dan sekarang sudah pengharapan itu menjadi makin lama makin besar. Mereka melihat sekarang kita bisa sama-sama hidup. Dan yang terjadi oleh para prajurit Romawi apa? Kamu saya matikan, kamu saya bunuh, kamu adalah pegawai, kamu adalah terdakwa, kamu adalah para tahanan, kamu harus saya bunuh. Sudah, kita melihat ya, ini yang membuat Romawi menjadi Romawi. Gak ada ruang untuk urusan-urusan yang terlalu personal. Gak ada ruang untuk urusan-urusan sentimental. Pada waktu mau bunuh itu sudah, dia ingat ini pernah angkut muatan bersama untuk buang-buangin ke laut. Ini pernah berjuang bahu-membahu bersama-sama ini. Pernah mengalami keadaan hidup dan mati bersama-sama itu. Mereka pernah saling bahu-membahu. Mungkin juga pernah bertatapan mata sudah satu dengan yang lain sudah. Tapi sekarang sudah gak ada ruang untuk itu sudah. Gak ada ruang untuk sentimentalisme. Gak ada ruang untuk urusan-urusan yang terlalu ambil perasaan. Gak ada ruangan untuk baper. Gak ada ruangan untuk hubungan personal. Yang ada adalah saya prajurit, kamu tawanan. Tawanan kalau lolos, saya yang mati. Kita mengingat sudah ya kepala penjara di Filipi sudah. Ketika terjadi gempa setelah Paulus dan Silas menyanyi himne sudah. Mereka mau bunuh diri sudah. Dan Paulus mengatakan, tunggu dulu. Kami tidak lari kok. Gitu sudah. Jadi kita mendapati sudah. Itulah cara kerjanya Romawi sudah. Penjaga. Kalau tawanannya lolos, ya nyawamu bisa diganti. Kamu yang mati. Maka daripada itu terjadi, tawanannya saja dibunuh sudah. Kamu yang mati atau saya yang mati sudah. Sementara sudah mereka adalah orang yang sebetulnya semuanya sudah pernah mengalami sama-sama perasaan mati bersama-sama, hidup bersama-sama. Tapi sekarang sudah begitu pengharapan akan kehidupan betul-betul muncul sudah. Tapi keadaan mulai agak sulit sudah. Yang terjadi adalah kamu hidup atau saya yang hidup. Kalau sampai kamu berenang, loloskan diri, entah saya yang mati. Daripada saya yang mati, ya kamu saja yang saya bunuh. Sudah, apa nggak ada kemungkinan untuk hidup bersama-sama? Nggak ada. Namanya Romawi ya, begitu sudah. Cara kerja dalam dunia kita ya begitu sudah. Kita itu hidup di tengah-tengah dunia yang diwarnai oleh kelangkaan. Kalau saya mau hidup nikmat, ya kamu yang menderita, kamu yang melayani, kamu yang mati untuk ongkos kehidupan kita. Saudara, itu yang terjadi dalam dunia kita saat ini, saudara. Saudara melihat ya ketegangan geopolitik, saudara, orang-orang berebut resource dan lain sebagainya, saudara. Saudara, kita mendapati ya memang seperti itu. Ada sih banyak lagu, ada sih banyak seruan-seruan yang kelihatan indah, saudara. Alangkah indahnya kalau orang itu bisa hidupnya bersama-sama, bisa saling berbagi dan lain sebagainya. Wah, itu menjadi ide yang indah, saudara. Tapi nggak works. Di dalam dunia kita nggak pernah betul-betul bisa dijalankan, saudara. Tapi saudara, di sini ya kita diajak untuk melihat ada Paulus, saudara. Dan saya percaya saudara, susah bagi kita untuk miss bagian ini, saudara. Yaitu Paulus ketika dia itu mengajak untuk makan. Ada catatan seperti ini ya. Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari kamu menanti-nantikan saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak ada seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Paulus mengatakan, makanlah. Itu penting untuk keselamatanmu. Of course, di dalam arti yang paling dekat ya makan, selamat, gak mati sudah. Tetapi sudah, kita diajak untuk melihat adanya satu buah makna yang lebih mendalam sudah. Karena setelah itu Paulus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu makan dan mereka semua juga makan sudah. Di sana sudah kita diajak untuk melihat adanya keselamatan lain yang lebih deep, lebih mendalam. Keselamatan apa sudah? Keselamatan di dalam berita yang sedang akan dibawa oleh Paulus, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang modelnya itu berbeda sekali dengan keselamatan ala Romawi. Keselamatan ala Romawi seperti apa, saudara? Saya pengawal, saya adalah guards, saya adalah prajurit, kamu adalah tawanan. Kalau kamu lolos, saya tidak selamat. Kalau saya mau selamat, ya kamu nggak boleh lolos, nggak boleh meloloskan diri. Dan sekarang ada potensi kamu meloloskan diri, berenang, kamu akan saya bunuh. Saya selamat, kamu tidak selamat. Atau kalau kamu selamat lolos, saya tidak selamat, saudara. Tapi sudah, Paulus berbeda sudah. Paulus menawarkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, makan dan berkata, kamu semua juga harus makan. Dan itu penting untuk keselamatanmu. Pembaca Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul gak bisa miss, saudara. Di dalam Kristus Yesus kita mendapati itu, saudara. Yaitu apa? Ada dia yang sudah memberikan hidupnya, memberikan dirinya. Di dalam satu buah cerita yang kontra sekali, tepat berkebalik-balikan dengan
cara pikirnya para prajurit. Kamu mati dan saya selamat. Di dalam ceritanya, Yesus yang memecah-mecah dan dia memecah-mecahkan hidupnya, saudara. Itu apa, saudara? Saya mati supaya kamu hidup. Dan berita itu adalah berita yang sedang dibawa oleh Paulus. Maka makanlah kamu, berbagianlah kamu di dalam roti ini dan kamu akan selamat. Tentu, saudara, tentu ya. Saya percaya, saudara, in that real situation, Paulus pasti memberitakan Injil kepada mereka, saudara. Itu sangat susah untuk kita bayangkan Paulus tidak beritakan Injil kepada mereka. Namun, saudara, di dalam ceritanya Injil kitab Kisah Para Rasul ini, ya mereka selamat karena mereka makan roti, saudara. Tapi kita susah untuk lepas dari makna teologis ini, saudara. Kita seperti kayak diajak untuk melihat, ini loh, ada cerita keselamatan yang berbeda. Di satu sisi, keselamatan ala Romawi, yaitu apa? Saya selamat, kamu mati. Di sini keselamatan antara Yesus, yaitu apa? Saya berikan hidup saya dan kamu selamat. Itulah berita yang Injil yang saudara dan saya miliki, saudara. Harap saudara itu juga boleh menjadi satu buah berita yang diusung juga di dalam kehidupan kita, saudara. Hari ini saudara, saya mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa, yaitu mari kita bersama-sama mendoakan. Kita berdoa, meminta. Kiranya berita Injil yang menghadirkan kisah keselamatan itu boleh menjadi satu buah berita yang terus ada di dalam kehidupan kita. Berita yang indah untuk dihidupi, kontras dengan berita keselamatan Allah dunia kita. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.